langsung ke pengadilan. Jadi biar lebih fokus menjelaskannya. Sekarang Bang Fahmi sudah comeback again untuk mendampingi Nikita Mirzani lagi, ya. Terbantahkan sudah hoax-hoax kemarin tuh yang disebar oleh buzzer-buzzernya mereka ini, kalau Bang Fahmi mengundurkan diri jadi pengacaranya si Nikita Mirzani karena kata mereka nggak kuat sama sifatnya Nikita Mirzani katanya. Tapi sekali lagi Allah menyembuhkan Bang Fahmi dan comeback again. Nah, kalian lihat itu Bang Fahmi itu. Mana mulut-mulut kemarin yang ngomong itu, yang bilang kalau Bang Fahmi itu tuh tidak mendampingi dan mundur sebagai pengacara Nikita Mirzani. Mana dia? Mana? Cepat sekali bikin hoax ya. Sekarang Allah lagi nih turun tangan, membuktikan, kasih lihat di biji matanya kalau Bang Fahmi sudah sembuh, disembuhkan langsung sama Allah itu, ya kan? Tanda-tanda apa ini? Tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda Allah lagi mengulurkan tangannya, ya kan? Nih, sama pencipta hoax-hoax nih, kubu sebelah. Ya, sekarang di pengadilan tinggi, kalian tidak bisa, ya, tidak bisa semau-maunya, seenak-enaknya. Di persidangan kali ini, pihak Nikita Mirzani akan lebih leluasa membuka bukti-bukti, memaparkan semua bukti-bukti yang tidak mau didengarkan sama hakim kemarin, ya. Ketika kita bawa bukti atau pihak Nikita Mirzani bawa bukti, ya kan, nggak mau diputar lah, alasan istirahat lah, alasan dilanjutkan besok lah, alasan kesehatan lah, alasan ngantuk lah. Sekarang tidak bisa, ya, karena sekarang kalian tuh udah naik di pengadilan tinggi, ya. Jadi bertarunglah kalian di sana semampu kalian. Berapa kemarin tuntutannya Nikita Mirzani ke abu-abu? Berapa? 200 M. Terus tuntutannya si abu-abu ke Nikita Mirzani 500 M. Aduh, nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Ada ya, tapi saya tuh berharap gini ya teman-teman ya, sudahilah. Gini loh teman-teman, kami berharap ini sudahlah, ini disudahi, nggak usah lagi di media, ya, ada yang saling saut-sautan lagi. Itu kata itu tuh untuk dirimu sendiri aja. Nah, nggak usah kau bawa emak-emak kampung dan di pelosok-pelosok. Biarkanlah mereka ikut campur. Kan mereka itu tuh suka sama Nikita Mirzani, mereka ngepen sama Nikita Mirzani. Entahkah emak-emak itu di kampung, di pelosok, di atas gunung, di laut, dalam goa, masa bodoh amat. Kalau memang mereka itu mau ngebela Nikita Mirzani, kenapa pula kau yang suruh diam? Ya, lagi pula kau nggak cocok ngarahkan itu sama pendukungnya Nikita Mirzani. Kau aja sendiri ya, dari dulu kok bilang nih, setelah diponis nih 4 tahun Nikita Mirzani sama si hakim itu, ini kan, oh ya sudahlah, ini seharusnya tuh sudah lah, nggak akan lagi ada bla 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 lagi sama Nikita Mirzani. Tapi nggak bisa ada videonya Nikita Mirzani yang viral, kau ikut nimbrung, kau ikut kepanasan, ikut klarifikasi, ikut sindir-sindir orang. Itu yang kau bilang sudahlah sampai saat ini itu. Dari dulu kau bilang sudahlah, hingga detik ini kau bilang sudahlah. Terus kau bilang lagi di video itu, aku kalau jadi Reza Gladys, aku tuntut 1 M. Apalagi pengacara-pengacaraku seperti ini, aku tuntut 5 M. Hei, ngaca kau. Sudah dibantu bukannya bersyukur, malah ikut meres balik. Kau tuduh Nikita Mirzani meres. Malah terus yang kau lakukan ini, yang kau ajarkan sama si Reza ini tuh apa dong? Bayang-bayangan ini dong. Bayang-bayangan memeras dong. Ya kan kau bilang kalau aku jadi Reza Gladys aku tuntut 1 M. Atas dasar apa kau tuntut Nikita Mirzani 1 M? Kerugian apa yang ditanggung sama si Reza? Terus kau bilang ada bukti fakta, ya, kalau si Reza Gladys itu tuh ada kerugian selama berkasus sama si Nikita Mirzani. Kan kau bilang begitu. Terus kau pikir Nikita Mirzani nggak ada kerugian gitu? Sudah bela-belain masuk penjara ini sampai mau 4 tahun ini kalian ponis nih. Terus itu nggak ada kerugian gitu, nggak ketemu sama anaknya itu nggak rugi, nggak bisa ngelihat anaknya itu nggak rugi, nggak bersentuhan lagi sama anaknya itu nggak rugi. Terus nggak lagi jualan, nggak lagi cari cuan, itu nggak rugi menurut kau? Kerugian si abu-abu itu apa emangnya?
Kalau masalah uang yang sudah disepakati itu untuk biar ditutup mulut, sini Kitab Mirsani, itu bukan kerugian bodoh, itu dia yang nawarin sendiri, dia yang cari. Kalau dia yang nggak cari, ya nggak mungkin lah ketemu sama Nikita Mirsani, ya. Bodoh kali berpikirnya sampai sekarang. Kalau aku jadi Reza Gladi sudah kutuntut 1 M, atas dasar apa dulu kau bilang begitu? Pakai otak makanya. Semua pasal yang dituduhkan itu nggak terbukti, tapi kalian itu kan ya masih menanam aja itu pasal-pasal yang kalian utamakan, itu pemerasan lah, terus pengancaman lah, kan itu pasal-pasal yang kalian harus jadikan bahan utama, ya kan? Tapi kan nggak terbukti itu. Terus kerugian apa lagi coba? Kalau masalah kerugian uang, yang 4 M itu kesepakatan, bodoh, kesepakatan itu. Pakai bawa ibu-ibu yang ada di kampung, yang ada di pelosok-pelosok. Emang kenapa kalau mereka tuh ngoceh? Itu pembelaan Nikita Mirsani itu. Terserah-serah mereka. Mau mereka ngomong kek, mau mereka saling saut-sautan sama baser sebelah kek, masa bodoh? Toh juga nggak diminta sama Nikita Mirsani. Mereka sendiri-sendiri yang ngoceh itu. Karena mereka tahu kebenarannya seperti apa. Mereka ikuti kasusnya dari awal. Jadi kau nggak usah petantang-petenteng. Bilang, sudahlah ini disudahi aja. Nggak usah ada saling saut-saut. Ngomong tuh sama dirimu sendiri. Bisa nggak kau pegang dirimu sendiri tuh ketika ada videonya lewat tuh, atau video Nikita Mirsaninya lewat itu? Bisa kau diam? Bisa apa enggak? Enggak bisa kau tutup mulut. Terus ngapain kau suruh orang? Ngapain kau ngajarin orang?